Yang saya hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakapri yaitu Bapak Ibnu Wahyu Utomo. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun
عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan, sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang maha memiliki arsy yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama untuk kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita semua bisa berkumpul di sini. Dan kedua juga rasa syukur itu juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan berkumpul kita siang ini kita mendapatkan tamu yang istimewa. Tamu dari jauh dari tanah air yang berkenan mengarungi lautan dan samudra dan benua untuk datang ke kita, bertemu dengan kita siang ini dan berbagi pengalaman mengenai apa yang terjadi di tanah air. Canut atau MH Aidin Najib yang kita kenal, beliau sekarang berada bersama kita dan akan membagi pengalaman ataupun pandangannya ataupun pikirannya kepada kita semua siang ini. Sayang sekali memang beliau sekarang tidak didampingi oleh Kiai Kanjeng, tetapi tadi juga kita sudah disuguhi oleh hiburan Kiai Kanjeng Junior yang tidak kalah hebatnya dengan Kiai Kanjeng yang senior. Mudah-mudahan nanti Canut tertarik dan bisa menjadikan teman-teman Kiai Kanjeng Junior ini menjadi Kiai Kanjeng senior. Siapa tahu nanti akan ada ditarik juga. Tema dari ceramah Canut siang ini adalah Islam rahmatan lil alamin ya Pak. Jadi saya tidak akan membuat analisis secara rasa pengamat politik, tetapi kalau kita mengamati keadaan dunia saat ini memang tema ini sangat tepat sekali kita dengar
pas kali kita menjadi hal yang utama yang akan kita dengar dari Chandra. Apa yang terjadi di Indonesia juga barangkali sangat berkaitan dengan apa yang akan jadi tema dalam ceramah Chandra kali ini. Jadi sebelum saya nanti malah berganti ceramah daripada Chandra, sebaiknya mic ini saya serahkan kepada Chandra untuk segera kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Chandra yang tentunya akan sangat menarik bagi kita dan akan memberi pencerahan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedutaan Republik Indonesia untuk Kerajaan Belanda, dan selamat datang kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Marilah kita masuki acara yang ketiga. Ini kita ibaratkan mangga yang manis. Saya ingin kita mengetahui tidak hanya fungsi mangga dan gizinya mangga, tapi kita memahami pohonnya, memahami dahan-dahan, kembang dan daunnya, kemudian bahkan kita memahami akarnya dan tanah di mana pohon mangga itu ditanam. Jadi ini semacam rekap akhir tahun tentang Islam kita. Yang pertama, jadi ini mungkin pointers yang saya tawarkan kepadanya. Pertama, kalau ini Maulid Nabi, ini kan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda lihat cocoknya itu kan pas nuzul Quran itu Maulid Nabi. Karena kenabian Muhammad itu ditandai oleh turunnya Al-Quran. Tapi yang kita lakukan kan Maulid Muhammad, yaitu lahirnya manusia yang namanya Muhammad. Jadi dia kata berpikir gara-gara. Kalau Maulid Nabi berarti nuzul Quran. Tapi kalau 12 Rabiul Awal Maulid Muhammad, belum jadi Nabi ketika beliau lahir. Tapi ya nggak apa-apa, Indonesia itu keliru aja bisa benar. Nomor 2, Muhammad ini yang kita maksud Muhammad yang mana? Muhammad yang lahir di Mekah dari Ibu Aminah dan Bapak Abdullah, ataukah Muhammad yang merupakan makhluk yang diciptakan Allah pertama, yang namanya juga Nur Muhammad? Jadi kayak yang kita ulang tahun ini, Muhammad anaknya Pak Abdullah apa ciptaan Allah yang pertama? Nur Muhammad. Ini juga lain lagi masalahnya. Tambah ngeri, sesuai ngomong ini. Saya sedang bikin teks Maulid Nur, Maulidun Nur. Jadi bukan Muhammad hanya hanya yang lahir di Mekah, tapi Muhammad dalam arti awal mula seluruh ciptaan Allah yang kemudian kita sebut Islam ini. Jadi ada 3. Kalau Maulid Nabi berarti tandanya adalah turunnya Iqra di 2 akhirat, berarti nuzul Quran. Kalau Maulid Muhammad bin Abdullah ya sekarang ini, kalau Maulidun Nur terserah kapan, karena kita tidak pernah tahu kapan Allah menciptakan pertama kali. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi ketika kun itu diucapkan oleh Allah itu kapan kan belum ada tahu, belum ada. Jadi itu kapan terjadi. Itu pertama. Yang kedua, kita rekap lagi bahwa Maulid Nabi ada bedanya dengan Maulid Rasul. Kalau Nabi itu pangkatnya, kalau Rasul kalau Nabi itu pangkatnya, kalau Rasul itu jabatannya. Jadi jenderal dan panat. Ya. Jenderalnya itu Nabi, pangkatnya itu Rasul, katanya gitu ya. Beda Nabi sama Rasul. Kalau Nabi itu urusannya adalah penyampai ilmu, penyampai informasi. Nabaul Rasul 25. Rasul ini orang yang diutus untuk mengaplikasikan berita itu tadi. Allah bilang begini, terapkan. Yang disuruh terapkan namanya Rasul. Nabi itu SK-nya bernama nubuah, kalau Rasul SK-nya bernama risalah. Kalau Anda semua, saya dan seterusnya itu SK-nya bernama khilafah. Tapi sekarang khilafah sudah diambil lalu di Hizbut Tahrir, sehingga kita kehilangan surat SK.
Karena kalau NU nggak ngomong khilafah lagi, cuma Hizbut Tahrir, jadi harus kan gue saya bisa, terus dipakai. Nah, saya kira kalau kita bikin Maulid Nabi harus banyak sekali cabang-cabang dan dimensi-dimensi kesadaran yang harus kita ingat-ingat kembali. Ini untuk mengawali kenapa rahmatan lil alamin. Nabi dan Rasul berbeda. Kata-kata dari Islam, Nabi, Rasul, ayat, jemaat, firman kan juga dipakai oleh teman-teman kita dari Nasrani ya. Bahkan kata-kata istiqomah juga dipakai, istiqomah, husnul khotimah ya dipakai di Kristen. Tidak apa-apa, kita kasih aja tidak apa-apa. TPM artinya kita itu fix pengetahuan. Allah kasih informasi itu fix. Nabi bagaimana, Rasul malaikat itu apa? Malaikat itu tool of the power, tool of the kingdom. Jadi muluk itu kekuasaan, malik yang berkuasa, malaikat adalah aparat kekuasaan. Jadi malaikat itu bukan nama, malaikat itu apa? Gelar atau jabatannya. Malaikat itu jadi tool of muluk, tool of power, namanya malaikat. Iblis itu malaikat yang dikasih pakaian yang bertentangan dengan hakikat malaikat. Pekerjaan membeli pakaian yang membuat hakikat yang diberi pakaian menjadi berubah itu namanya taubis. Iblis adalah malaikat yang diberi peran untuk bertentangan dengan malaikat aslinya dalam rangka supaya ada dialektika antara gelap dan cahaya, antara densitas positif dengan negatif, sehingga terjadilah listrik karena positif negatif dikelola menjadi cahaya. Kira-kira. Tapi saya nggak akan nama iblis karena ini bukan maulid iblis. Itu poin pertama. Poin kedua, mohon maaf karena kita tadi memulai dengan terbang, dengan terbang, dengan sholawat. Mohon juga kita rekap Pak Ibnu. Kadang-kadang orang tidak bisa tidak ingat level-level atau segmen yang berbeda. Kalau terbangan sholawat itu bukan ibadah makhluk. Enggak ya enggak apa-apa. Jadi tanda agama adalah dia punya ibadah makhluk, kemudian dia pasti juga punya ibadah muamalah. Ibadah makhluk itu artinya kewajiban yang disuruh Allah langsung, yaitu misalnya rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu namanya ibadah makhluk. Itu sifatnya mutlak. Nah terserah permaknaannya pada manusia yang melakukannya. Jadi ibadah makhluk itu tidak ditentukan oleh siapapun kecuali Allah. Nabi Muhammad tidak boleh ngarang ibadah makhluk. Jadi sholat 5 waktu bukan karangan Nabi Muhammad, itu karangan Allah. Tidak fasih ya. Terus diprotes oleh sahabat Rasul, ya Rasulullah, ini bagaimana Bilal ini mengucapkan asyhadu kok ashadu? Emang ashadu sergan? Terus Rasulullah, nah kalau sekarang itu kan diharamkan. Awas, jangan pakai assalamualaikum disingkat. Kalau disingkat as itu berarti pangkal. Kalau assalamualaikum itu Yahudi kan gitu. Telolet ternyata aku Yahudi. Sekarang itu lebay semuanya, ngarang yang tidak semuanya, paranoid, dikejar-kejar gitu. Sehingga dia jangankan mengamankan orang lain. Orang-orang Islam yang lebay ini dirinya sendiri tidak pernah aman, karena dia paranoid dan merasa dikejar-kejar oleh sesuatu yang disangka-sangka oleh dia, dikejar oleh prasangka-prasangkanya sendiri. Nah, ketika Bilal diprotes kenapa tidak asyhadu tapi ashadu, ya, Rasulullah jawabnya simpel, Pak. Gini loh ya, kalau Bilal bilang as itu maksudnya ash, cuman jadi mulutnya tidak bisa, tapi maksudnya itu as. Jadi kalau ada orang mengucapkan Natal itu, apakah dia terus menjadi orang Kristen? Sudah tidak ada masalah. Itu. Kalau Nabi Isa sendiri, Anda baca surat Maryam. Assalamualaikum yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma
ba'du hayya dzalika Isa ibnu Maryam. Dilimpahkan kesejahteraan untukku ketika aku lahir hari ini, gitu ya. Ketika aku nanti dimatikan oleh Allah dan ketika aku nanti dibangkitkan kembali hidup oleh Allah SWT di surat Maryam kalau tidak salah ayat 33. Jadi kalau mengucapkan Natal kasih surat itu bagus banget, karena Yesus sendiri mengucapkan ulang tahunnya sendiri. Kalau Rasulullah tidak pernah mengucapkan ulang tahun, sehingga kita diharamkan. Kenapa Rasulullah tidak pernah nyuruh Maulid Nabi kok sampai Maulid Nabi? Nah, di sini harus kita pahami bahwa sekalian ada ibadah mahdoh, ada ibadah muamalah. Kalau ibadah mahdoh itu yaitu rukun Islam dan beberapa hal lain, itu pedomannya adalah jangan melakukan apapun kecuali yang saya perintahkan. Jadi kalau nggak disuruh sholat, nggak usah sholat, nggak usah disuruh puasa, nggak usah puasa. Jadi jangan melakukan apapun kecuali yang aku perintahkan. Kalau ibadah muamalah, lakukan apapun kecuali yang aku larang. Gitu. Itu ibadah muamalah. Jadi ibadah mahdoh itu ya cuma sedikit sekali, 3,5% jumlahnya kalau dihitung berdasarkan volume ayat Quran, 3,5%. Ibadah muamalah 96% naik sepeda gembira, bikin gebiar budaya, itu ibadah muamalah. Bikin website, akun Facebook, beli handphone, naik pesawat, semua itu ibadah muamalah. Sholawatan, ini ibadah muamalah, terbangan, ibadah muamalah. Ibadah muamalah pedomannya ada larangannya apa enggak? Kalau enggak ada larangannya enggak apa-apa terusin. Anda misalnya jalan kaki dari sini ke Amsterdam di musim dingin -10 derajat, itu enggak ada larangannya. Semuanya mati kamu. Enggak ada larangannya, asal enggak ada larangannya enggak masalah. Kenduri ada larangannya. Menurut saya kenduri bukan hanya enggak ada larangan, dianjurkan untuk berbuat baik dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Berarti dia bahaya kenduri. Sekarang kan kenduri dilarang di Indonesia oleh kelompok-kelompok tertentu. Bahkan untuk masuk masjid harus sudah kita penuh. Harus sudah kita. Nah, caranya ngecek itu ya apa? Oke, jadi mudah-mudahan ini memudahkan kita kalau kita ketemu masalah macam-macam, karena satu dunia dalam ini juga ada kelompok-kelompok yang tidak sama pandangannya satu sama lain dan menuding-nuding, kan? Jadi mudah-mudahan kita punya jawaban. Maulid Nabi memang tidak ada ajarannya. Masa Nabi disuruh memberi anjuran, ayo ulang tahun saya ya? Tidak mungkin Nabi ngomong gitu. Cuma karena kita mencintainya, kita menghormatinya dan kita ingin selalu mengingatnya, maka kita cari momentum untuk supaya ingat beliau, yaitu Maulid Nabi, kan gitu. Kan itu soal cinta, soal penghormatan dan komitmen. Oke, jadi ibadah muamalah, ibadah muamalah sudah tidak ada masalah ya. Terus kemudian ada kata bid'ah. Bid'ah itu ada selama ini yang disebut bid'ah apa selama ini, Mas? Yang bid'ah-bid'ahkan itu apa? Contohnya? Keluar dari ajaran Nabi, katanya yang keluar dari ajaran Nabi. Keluar dari ajaran Nabi ini pedomannya yang mana? Jadi kalau bikin lampu begini diajarkan Nabi enggak? Enggak. Kalau beli motor ajaran Nabi enggak? Kalau pakai peci ajaran Nabi enggak? Sarungan, sabuan. Tidak ada Nabi yang pakai peci, sudah saya selidiki. Tidak ada satu pun Nabi yang pakai peci, sarung, karena nggak duit sarung. Oke, jadi sekali lagi, yang selama ini bid'ah-bid'ahkan itu apa? Nah, mari kita pahami bid'ah itu apa. Bid'ah itu menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Misalnya Anda selama ini makan ketela dari pohonnya langsung dipanen. Besoknya ketelanya digodok, telo godok, atau ditunu, dibakar jadi telo bakar. Nah, telo bakar kan berbeda sama telo. Nah, telo bakar ini bid'ah, gitu loh. Yang disebut telo. Dan misalnya kemarin apa? Kelapa itu langsung dikerakoti. Jadi kerambilnya langsung dimakan, sekarang diparut jadi santan ya, coconut milk gitu ya. Nah, coconut milk itu bid'ah.
topi dulu dikeramati langsung gitu ya. Dan lain sebagainya, termasuk baju Anda ini kan dulunya tidak ada, yang ada kan kapas, kapuk, gitu kan. Nah, kemudian diciptakan atau dilakukan bid'ah kebudayaan sehingga jadi baju, sehingga jadi listrik, jadi bangunan, semua ini bid'ah. Nah sekarang bid'ah itu baik apa buruk? Ya pedomannya sederhana. Misalnya besi jadi pisau kan bid'ah. Nah pisau itu baik apa buruk? Tidak bisa kamu menghukumi pisau. Pisau kok dihukumi? Yang salah itu nanti, yang benar atau salah adalah orang yang pegang pisau. Kalau dia pakai pisau untuk menguliti mangga baik, tapi kalau pisau untuk membunuh orang dia jelek. Tapi jangan karena ada orang bunuh orang lain pakai pisau terus yang dilarang pisaunya. Terus pisaunya dilarang nggak boleh bawa pisau kan itu. Ya tidak, yang salah kelakuan. Dan seterusnya. Dan kita di dunia ini menjumpai banyak hal yang lucu-lucu seperti itu. Tapi intinya bid'ah, ngerti ya? Bid'ah itu adalah salah satu sifat Allah, namanya Al-Badi. Al-Badi adalah maha pencipta bid'ah, maha pembuat bid'ah. Salah satu contoh bid'ah yang dalam sholat, misalnya sholat tarawih 23 rakaat itu bid'ah, karena aslinya 8 rakaat dan witir 3 rakaat yang dilakukan Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah 23 rakaat. Jadi itu karangan Sayyidina Umar. Karena dilihatnya anak-anak ini sholatnya cuma 8 rakaat tambah 3 rakaat sebentar sekali, habis itu ke kafe terus browsing, main game gitu macam-macam. Akhirnya sama Sayyidina Umar diperpanjang sekarang 23 rakaat, tapi tetap kalah sama orang Jawa. 23 rakaat tapi lebih cepat dari 8 rakaat. Terus 5 menit terus langsung betul-betul gitu kan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu Akbar. Rakaat kedua Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu Akbar. Rakaat ketiga Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain shad. Allahu Akbar. Jiluan gitu. Jadi kalau orang Jawa itu semua diakali biasa. Jadi jangan coba ngakali orang Jawa karena yang paling jagoan ngakali adalah. Jadi kalian tertipu nanti kapan-kapan. Kalau coba ngakali dengan melalui apapun, berarti bakal ketipu sendiri kamu. Ini enggak guyonnya tapi ya serius. Oke, jadi bid'ah itu sama dengan perbuatan lain, perbuatan lain bisa baik, bisa buruk. Ya. Sholat pun bisa baik, bisa buruk, betul. Sampai Allah mengatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Berarti ada kemungkinan sholat itu jelek. Bagaimana sholat kok jelek? Dia sholat asar di waktu maghrib itu jelek. Sholat subuh jam 11 apa? Kan gitu. Sholat subuh ke 4 rakaat kan jelek jadinya kan gitu. Segala sesuatu yang tidak pada tempat dan ruangnya, tempat dan waktunya dia menjadi buruk. Peci saya ini sopan dan Anda terima karena posisinya begini, tapi kalau saya gini kan Anda tidak akan percaya sama saya. Apalagi lagi gini Anda mesti coba saya ceramah gitu. Allah Ta'ala. Anda harus tidak percaya. Jadi sebenarnya masalah dalam kehidupan ini bukan bendanya, bukan peristiwanya, bukan orangnya, tapi pada tempatnya apa tidak, pada waktunya apa tidak, pada ilatnya apa tidak. Kalau bahasa usul fikihnya fi illatihi aula. Sholat di Jalan Sudirman Jumatan boleh enggak? Enggak boleh ditabrak mobil. Sholat itu prinsipnya di mana saja boleh, asal tidak najis. Mau di atas sungai ya boleh, kalau tidak boleh. Ya mau di atas umum misalnya ya boleh, mau di atas pesawat ya boleh. Sholat itu dimanapun boleh. Yang disebut masjid adalah tempat di mana kamu bersujud. That is masjid. Begitu engkau bersujud, tempat itu menjadi masjid. Karena masjid artinya tempat bersujud. Dimanapun kamu sholat dia menjadi musola, karena musola adalah tempat sholat, gitu. Cuman kan tidak berdiri sendiri sholat itu. Sholat itu kan ada kiri kanannya.
Wiritan baik, tapi kalau wiritan tok ndak ngambut gawe, ndak suatu beras. Untuk dasar kalau tua. Wiritan baik, tapi kan harus pada tempat yang tepat, gitu kan? Apalagi kemarin saya main gitar tuh baik-baik saja, cuma jangan pas orang Jumatan kamu main gitar di masjid lagi. Gini, barakallahu li wa lakum fil Qur'an. Hancur nggak semua. Itu ya Bapak ya. Jadi semua untuk yang dulu boleh siapa aja, jam berapa saja. Dan ada anak tamu yang langsung masuk dan keluar langsung tidur di depan pintu saya, pintu kamar saya. Jadi aku nak metu melangkah. Karena capek saya ini gimana nih orang tidur di sini. Sehingga jam-jam 5 sore saya bangunkan, Dek, Bu jangan tidur di sini, kan banyak tempat yang lain. Nanti saya kan kerepotan masuk anak saya, istri saya kan nggak bisa masuk. Ini kalau sampai tidur malam di depan pintu dia. Terus dia di ngomong gini, dimanapun adalah bumi Allah. Coba. Nah, ya. Akhirnya saya wudhu. Terus setelah wudhu saya mau masuk kamar, tak bangunin lagi, Dek. Saya barusan wudhu dan Allah memberi wahyu pada saya. Bunyinya adalah kamu disuruh tidur di bumi Allah yang sebelah sana. Gak segala kayak kepaksa lagi saya. Tidak. Kamu pikir kamu aja yang dapat wahyu, aku tidak dapat wahyu. Mossadegh itu nabi yang kemarin ditangkap gawat-gawat itu ya saya kasih tahu. Saya kan temui dia di Polda Metro Jaya. Saya itu kan seneng nemenin orang-orang yang menderita gitu ya. Saya pengen ke penjara, ada yang di Polda Metro Jaya. Tiba-tiba ada Pak Mossadegh, tak rangkul Pak Mossadegh, saya ini lama ketemu sampean, ingin ngasih tahu 2 hal. Iya ya, ada apa? Pertama, sampean kan pemimpin masyarakat. Masyarakat sampean itu ada yang cepat pikirannya, ada yang lambat pikirannya, jalannya ada yang lancar, ada yang nggak sampean jalannya jangan terlalu cepat, harus menyesuaikan diri dengan kemampuan umat. Jadi jangan tinggi ilmunya. Yang pertama, oh gitu aja, ya sama terlalu tinggi jadi perkara, takut sampean gitu. Oh ya, kan? Yang Mossadegh ini nabi itu, ya, kan nabi dia, menurut dia. Terus yang nomor 2 baca, nomor 2 saya di sini, Pak Mossadegh, sampean itu jadi nabi jangan bilang gini. Saya itu dari dulu ya nabi, saya diem aja. Oh sampean itu, saya itu dari dulu nabi, cuma saya rahasiakan. Oh ini Indonesia. Andai kan Nabi Musa datang sini nangkep polsek. Kalau datang ke sini Nabi Ibrahim yang bawa kapal itu ditakut Densus 88. Saya jangan bilang-bilang kalau Nabi. Aku seneng gak kayak gue cekikian gitu. Dari Nabi kok pondok-pondok. Saya Nabi dari dulu diem aja. Nah enak apa di Indonesia itu kan semua itu bisa gampang. Dan saya ngerti semua gambaran, saya ngerti. Dan pemerintah terlalu keras juga kemudian mestinya konsultasi dulu lah. Saya kasih waktu untuk handle mereka, saya omongin 2-3 jam beres insya Allah. Manusia, semua manusia, Pak Harto juga bisa buruk, Gus Dur juga bisa saya recover, semua bisa. Kalau kita menjadi manusia yang benar, insya Allah banyak jalan. Oke, saya persingkat. Sekali lagi tadi kalam sudah kita jelaskan alkohol, yang kedua ilmu sudah jelas. Jadi misalnya apakah Indonesia akan menjadi negara Islam ataukah tetap NKRI Republik tapi bukan negara agama. Kemarin ada yang nanya, saya katakan sebenarnya tidak ada masalah loh, mau negara agama atau mau kerajaan, mau bukan kerajaan, mau komunitas, cuma tidak ada masalah asal perilakunya benar. Kan gitu. Biar negara Islam, kerajaan Islam kayak Arab Saudi, kayak semua di itu kan akhirnya tidak benar juga. Apa gunanya simbol Islam? Jadi orang Indonesia tidak usah cemas Indonesia akan jadi negara Islam atau apapun. Yang kita cari adalah apakah akan berperilaku Islami apa tidak. Gitu. Nah Islam itu bagaimana? Taat kepada hukum alam, taat kepada syariat Allah. Syariat Allah bukan hanya sholat 5 waktu. Syariat Allah itu adalah bahwa gravitasi harus kita taati.
bahwa keseimbangan harus kita ciptakan dan seterusnya. Seperti saya contohkan matematika tadi. Mohon maaf waktunya tinggal 5 menit, sekarang sudah tinggal 3 menit. Jadi kita tetap berpedoman kepada mengamankan orang lain. Gitu. Saya lakukan selama di Jakarta di mana-mana ya hanya sebatas itu. Pokoknya saya amankan dulu. Bapak sekalian, saya mohon izin, waktu sudah habis. Saya mohon maaf untuk tidak tertatanya omongan saya. Maunya saya agak tertata, tapi ya saya tidak mampu lah untuk itu. Jadi pokoknya seadanya, mudah-mudahan menjadi file yang baik dan nanti mungkin menjadi pelan-pelan dari kedua-dua karena saya akhiri, saya kembalikan kepada negara. Kul indolal fa'inna ma'amidu ala nafsi fa'inna tadayyidu wa